abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke masjid ini untuk ikut sholat berjamaah dan mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita, memudahkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini mari kita mengambil hikmah dari dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Banyak kisah yang banyak sekali makanan-makanan bayangan kita ya. 6 orang itu siapa saja ya? Nabi Adam ya. Lalu istrinya yaitu Hawa. Lalu putranya Qabil dan saudara kembarnya. Dan 2 lagi yaitu Habil dan juga saudara kembarnya. Jadi ditempatin 6 orang. Ditempatin 6 orang saja. Enak, mau buat rumah di mana saja bisa. Nggak perlu beli. Nggak perlu beli. Lalu saat itu ternyata keadaan dunia itu masih ganas ya. Jadi alam itu ganas. Lalu hewannya juga besar-besar ya. Hewannya seperti dinosaurus gitu. Jadi besar-besar. Lalu gasnya masih beracun karena belum dijinakkan ya, belum dijinakkan. Ada binatang-binatang buas. Jadi walaupun nampaknya enak, tapi tantangannya sangat berat. Lalu juga lain-lainnya ya, maka Allah untuk menghadapi ini semua, Allah merintahkan Qabil dan Habil untuk berkorban. Untuk berkorban. Ternyata ibadah kurban ini merupakan apa? Ibadah yang paling tua. Yang paling tua. Bukan hanya ada ketika Nabi Ibrahim, tapi ternyata kurban ini sudah ada ketika Nabi Adam, ya, istri dan anak-anaknya. Nah, yang tidak disukainya, dan juga yang paling jelek ya, yang paling jelek. Berkorban dari hasil ternaknya yang paling dia sukai, dia ambil korban.
tidak diterima oleh Allah. Dan di Quran Nabi disuruh bercerita oleh Allah kepada siapa? Kepada umatnya Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat ya, Nabi sudah wafat. Maka seolah-olah Allah menyuruh kita untuk bercerita juga kepada siapa? Kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita kenal, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Kita disuruh bercerita. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Jadi tidak boleh diceritakan yang tidak benar ya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini bahwa untuk menjawab persoalan hidup, untuk menjawab persoalan hidup yang kita hadapi, apa saja persoalan hidup dan juga persoalan ekonomi keluarga, juga persaingan bisnis. Barangkali kita punya persaingan bisnis ya. Apa saja, bisnis besar, bisnis kecil, bisnis menengah, dan bisnis apa saja ya. Persaingan anak masuk sekolah. Sekarang kalau masuk sekolah kan jauh-jauh hari sudah dibuka pendaftaran ya. Tahun ajaran baru itu dimulai bulan Juli, tapi pendaftarannya sudah dimulai di bulan Desember dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi kuota sebelum waktunya. Dan itu ada persaingan, terutama dia ketika masuk sekolah itu melalui jalur prestasi. Untuk masuk perguruan tinggi negeri baru saja dites ya, 2 minggu yang lalu tesnya. Untuk persaingan semacam itu. Juga untuk mencari kerja ya. Mencari kerja itu kalau dulu itu ada yang menyuap ya. Kalau sekarang sudah mulai tidak ada ya. Benar-benar dengan kualitas ya, dengan kualitas. Maka Allah menyuruh kita untuk berkorban. Hadapi semua kehidupan ini dengan berkorban. Itu tadi anaknya Nabi Adam itu untuk mengatasi persaingan atau untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti gas beracun, seperti seperti binatang-binatang buas. Maka Allah menyuruh mereka untuk menjinakkan itu semua dengan berkorban. Maka ayo kita hadapi persaingan apa saja, persoalan hidup apa saja dengan berkorban. Makanya pekan yang lalu kita membahas penting sekali kita itu untuk menabung agar bisa berkorban dengan ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya, agar bisa lebih besar. Dan kalau berinfak, kalau bersedekah, kalau berzakat, kalau berkorban, kita jangan meniru Qabil. Diambil dari apa? Dari yang jelek. Kalau infak kita itu jelek, tentu kita sendiri tidak mau memakannya. Kita berinfak dengan apa? Dengan baju bekas yang sudah sobek, dengan apa? Kita sendiri tidak mau memakainya. Maka Kita itu kalau berinfak, bersedekah,
berzakat, berkorban itu diambilkan dari yang baik-baik. Tidak niru Qabil ya. Kenyataannya bahwa korbannya Qabil itu ditolak oleh Allah. Tidak diterima. Tapi yang diterima adalah korbannya Habil. Korbannya Habil ya. Setelah korbannya Qabil itu ditolak ya. Lalu bagaimana dengan korban yang di masjid kita ini? Apakah sudah cukup memenuhi syarat? Insya Allah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, korban di Masjid Nurul Huda ini itu harga sapinya itu memang cuman 19 juta. Tapi itu sebenarnya harga sapinya itu 22 juta. Harga sapinya 22 juta karena memang harga sapinya besar. Sapinya besar dan gemuk. Kenapa kita berhasil membeli itu 19 juta? Ya dengan pertolongan Gusti Allah. Dengan pertolongan Gusti Allah sehingga itu harga sapi yang 22 juta yang besar itu kita dapatkan 19 juta. Insya Allah memenuhi syarat ya. Insya Allah bisa diterima oleh Allah. Tidak seperti korbannya Qabil. Lalu setelah korbannya Qabil ini ditolak di Quran surat kelima ayat 27 lanjutannya qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ia Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Ini heran ya. Qabil itu berkorban dari hasil pertaniannya yang jelek. Begitu ditolak oleh Allah korbannya, dia bilang apa? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lalu berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah ini kalimatnya Habil ini harus kita waspadai ya. Bahwa korban itu diterima dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau berkorban apa? Dia berusaha ikhlas karena Allah. Dia berusaha korbannya itu cukup besar, memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Dan dia tidak ingin dipuji oleh orang lain di dalam berkorban itu. Perhatikan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Qabil itu setelah korbannya ditolak, bukannya dia itu introspeksi. Harusnya apa? Dia itu, oh iya, korban saya itu ditolak karena apa? Karena memang saya ambilkan dari yang jelek-jelek. Dari yang jelek-jelek. Kecuali kalau kita memang tidak memiliki apa? Yang lebih baik. Ya. Tidak bisa memiliki yang lebih baik. Tapi kalau bisa memiliki yang lebih baik, harus kita buat korban kita itu yang lebih baik. Nah ini Qabil bukannya introspeksi. Lalu menyesal. Kemudian istighfar, karena apa? Karena dia berkorban yang jelek-jelek, lalu ditolak oleh Allah, tapi dia marah. Dia marah. Dia iri kepada Habil, yang korbannya diterima oleh Allah. Lalu mengancam hendak membunuh Habil. Hendak membunuh Habil. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sikap Habil menghadapi ancaman dari Qabil ini? Ternyata di Quran surat kelima ayat 28 diabadikan oleh Allah, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulaka inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu ini bahwa untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup, apa saja yang kita hadapi salah satunya dengan berkorban yang baik. Ya. Berkorban yang sebaik-baiknya. Agar apa? Agar korban kita diterima oleh Allah dan kita dianggap sebagai orang yang bertakwa oleh Allah. Kalau kita dianggap sebagai orang yang bertakwa, maka Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik. Allah akan beri jalan yang keluar. Lalu hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ini, dari peristiwa
setelah korban Qabil ditolak, lalu dia iri, lalu dia marah, dia kecewa, lalu dia mengancam hendak membunuh Qabil saudaranya, maka kalimatnya Habil ini loh, kita perhatikan. Sungguh, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Itu artinya apa? Habil itu benar-benar apa? Tidak ingin apa? Walaupun orang lain itu jahat kepada kita, kalau itu terjadi pada kita, kalau orang lain jahat kepada kita, maka kita tidak akan jahat kepada orang lain. Itu hikmah yang bisa diambil dari Qabil. Qabil mau membunuh Habil, tapi Habil bilang apa? Kalau kamu mau menggerakkan tangan, mau bunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sama saja kita katakan apa? Kalau ada orang yang mau jahat kepada kita, maka sungguh kita katakan kepada dia, aku tidak akan berbuat jahat kepadamu. Juga kita bisa katakan, kalau engkau marah kepadaku, aku tidak akan marah kepadamu. Oh, ini suatu pekerjaan yang cukup sulit. Ya. Ada orang jahat pada kita, kita tidak jahat pada dia. Tidak membalas dengan kejahatan. Malah kita membalas dengan apa? Dengan memaafkan. Kalau ada orang yang marah kepada kita tidak ikut marah kepada mereka. Juga kalau ada orang sombong kepada kita juga tidak sombong kepada orang yang sombong kepada kita itu. Karena kenapa kita bisa berlaku seperti itu? Seperti yang dikatakan Habil tadi, yaitu apa? Habil itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kita itu tidak membalas kejahatan orang. Kita itu mampu memaafkan orang lain. Manakala kita itu hanya takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka apa? Kita takut pada siksanya Allah. Kita takut pada ancamannya Allah. Kita takut kepada nerakanya Allah. Dan lain sebagainya. Perhatikan juga hadis Muslim nomor 5141. Nabi bersabda, "Idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi silah." Jadi untuk menyikapi tadi itu, bahwa kita kalau ada orang marah kepada kita tidak usah marah pada dia. Kalau ada orang mau memukul kita tidak usah membalas pukulan orang itu, dan lain sebagainya, karena ada hadis ini juga. Kita harus ingat-ingat akan hadis ini. Apa artinya ini? Jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang berhunus, kalau dulu itu istilah seperti mau carok gitu ya. Jadi dengan pedang terhunus, maka lanjutan hadisnya, fahuma ala jurfi jahannam fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'a. Maka keduanya berada di tepi neraka. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang itu menghunus pedangnya di hadapan kita tidak usah menghunus pedang kita. Kalau sesama muslim, kalau orang kafir lain lagi. Kenapa? Karena menurut hadis ini, kedua orang itu, orang muslim tadi itu, yang sama-sama menghunus pedang itu, dia akan berada di tepi neraka jahanam. Lalu lanjutan hadisnya, jika salah seorang membunuh saudaranya, maka keduanya masuk neraka. Jadi kalau satu orang pegang celurit, satunya lagi juga pegang celurit, itu belum digunakan, itu menurut Nabi kedua-duanya sudah berada di tepi jurang api neraka. Tapi kalau salah satu menggunakannya, lalu berhasil membunuh satunya, maka dua-duanya masuk neraka. Sahabat mendengar hadis ini, dia bertanya, wahai Nabi, kalau ada orang membunuh saudaranya, maka kalau dia masuk neraka itu masuk akal.
Kalau dia masuk neraka itu masuk akal. Tapi bagaimana bisa orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Maka mendengar pertanyaan sahabat ini, Nabi menjawab, bukankah kalau orang yang meninggal itu, yang dibunuh itu, dia hidup dan memenangkan pertengkaran ini, bukankah dia akan membunuh orang yang hidup itu? Jadi niatnya itu sama-sama ingin membunuh, ya. Niatnya adalah sama-sama ingin membunuh. Maka kalau salah satu terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Makanya tadi Habil itu bilang apa? Kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi aku tidak akan membalas. Jadi hati-hati sekali kita, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sosial, di dalam kita itu misalnya bekerja di luar gitu, lalu kita terbawa emosi, lalu terjadi pertengkaran, lalu sampai terjadi pembunuhan, itu berarti apa? Yang dibunuh maupun yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Nah ini hadisnya ini. Hikmah yang bisa diambil dari situ. Makanya tadi kalau seolah-olah kalau kita memandang Habil kok bodoh sekali gitu. Oh dia itu mau dibunuh, kok dia tidak melawan. Kok dia tidak melawan. Ternyata apa? Kalau dia melawan dan dia berhasil membunuh kakaknya yaitu Qabil, maka Qabil dan Habil dua-duanya masuk neraka. Masuk neraka. Jadi seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Habil itu menasihati Qabil. Habil itu menasihati Qabil. Di Quran surat kelima ayat 29, ini kisah tentang Qabil Habil ini dilihat di surat kelima ayat 27 tadi dan seterusnya. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dengan membawa dosa karena membunuhku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi ini sebetulnya kan Habil ingin menasihati Qabil. Habil itu ingin menasihati Qabil. Kamu jangan membunuhku, katanya Qabil. Katanya Habil kepada Qabil. Kenapa? Kalau engkau membunuhku, maka kamu akan membawa dua dosa. Satu, dosa-dosa yang sebelum kamu membunuhku ini, dan yang kedua, dosa dari apa? Membunuhku. Itu kan ingin menasihati sebetulnya. Habil ingin menasihati saudaranya agar tidak apa? Agar tidak membunuh dirinya. Jadi betapa Habil ini sangat sabar. Dia terus berusaha agar apa? Agar saudaranya membatalkan untuk membunuhnya. Bukan karena dia takut mati enggak. Tapi apa? Tapi untuk menyelamatkan Habil, menyelamatkan Qabil. Dari apa? Dari dosa membunuh. Tadi yang pertama apa? Aku tidak akan menggerakkan tanganku. Satu. Orang yang punya apa? Orang yang punya hati dan pikiran, kalau ada orang yang mau kita pukul, lalu dia tidak mau membalas, dia itu diam, kemungkinan besar kita tidak jadi memukul. Tidak jadi memukul. Kenapa? Orang diam kok mau dipukul, tidak membalas. Tapi ternyata apa? Qabil tidak bisa seperti itu, tetap ingin membunuh. Sudah diingatkan, walaupun kamu menggerakkan tanganmu mau pukulku, membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Satu, nasihatnya Qabil. Nasihatnya Habil pada Qabil. Yang kedua, Habil menasihati, tapi dengan caranya sendiri, dengan kalimatnya sendiri. Kalau kamu membunuhku, katanya Habil, maka kamu akan membawa dua dosa. Satu, dosamu sendiri yang sebelum-sebelumnya,
Dan yang kedua, dosa karena membunuhku, katanya Habil gitu. Itu kan maksudnya apa? Maksudnya Habil agar saudaranya itu tidak jadi membunuhnya, sehingga dia itu selamat dari dosa itu, sehingga dia itu selamat. Jadi betapa luar biasanya si Habil ya. Sudah dalam kondisi mau dibunuh masih apa? Bisa-bisanya dia itu apa? Menasihati saudaranya agar tidak membunuhnya ya. Lalu perhatikan usahanya Habil yang lain. Dia berkata, tadi saya sudah sampaikan, sesungguhnya saya tidak berdosa dan tidak berbuat jelek kepadamu. Saya bukan penyebab ditolaknya korbanmu. Jadi tadi kan korbannya Qabil ditolak. Tapi itu bukan karena Habil ya, bukan karena Habil. Lalu yang kedua, Habil ini berkata, kalaupun engkau ingin membunuhku, saya tidak akan membalas. Lalu yang ketiga, pembunuh itu akan membawa dua dosa. Maka nafsu dari Habil itu tetap apa? Tetap mendorong untuk membunuh saudaranya. Berarti hati-hati sekali Bu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di saat emosi kita itu memuncak, maka apa? Kita itu harus berlindung betul kepada Allah. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Nasihat sehebat apapun yang diberikan orang lain ternyata tidak mampu untuk apa? Untuk menghentikan seseorang dari apa? Dari nafsu untuk berbuat jahat ya. Juga nafsu untuk membunuh. Nah ini di Quran surat kelima ayat 30 diabadikan oleh Allah, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. Jadi walaupun dinasihati dengan nasihat bertahap tadi ya, berlipat-lipat tadi nasihatnya, tapi tetap si Qabil itu tetap tidak bisa dinasihati, tetap dia membunuhnya. Ya. Maka menurut Allah, Qabil itu termasuk orang yang merugi. Nah ini dosa manusia pertama di dunia adalah dosa membunuh. Ya, dosa membunuh. Karena apa? Karena nafsunya yang tidak tertahankan. Lalu Sayyid Qutb ketika menafsirkan ayat ini, sesudah Qabil ini diingatkan oleh Habil, dinasehati, lalu mengancam dengan neraka. Tadi kan Habil bilang apa? Bahwa orang membunuh itu membawa dua dosa. Satu, dosamu sendiri. Yang kedua, dosa membunuh. Maka kamu akan masuk neraka, katanya Habil. Tapi tetap tidak apa? Tidak digubris ya. Pembunuhan tetap dilakukan. Karena apa? Rayuan syaitan. Luar biasa syaitan. Syaitan itu terdiri dari dua. Pernah kita sampaikan. Apa? Ada ingat ibu bapak, saudara-saudara? Syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Ya. Dari jin dan manusia. Kalau yang dari jin itu hanya menggoda kita itu tidak kelihatan. Tapi yang berupa manusia ini loh. Kita itu mau berkorban, kita bisa dibisiki oleh jin, oleh setan yang berupa manusia ini dengan cara apa? Jangan berkorban. Jangan berkorban. Nanti apa? Kita tidak punya uang. Berarti yang bisa menjadi setan itu apa? Ya istri. Iya kan? Bisa suami. Bisa anak. Karena manusia, ya berupa manusia. Bisa tetangga. Kalau yang dari jin itu hanya membisiki gitu aja. Kalau kita bisa menahan itu tidak selesai sudah. Tapi yang berupa manusia ini karena langsung
berhadapan dengan kita, kita bisa apa? Bisa tergoda ya. Rayuan syaitan yang begitu hebat. Lalu menurut Said Qutb ini nafsunya menunjukkan setiap rintangan dan hambatan. Di Al-Quran dikatakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa di dalam diri kita ini ada dua potensi, yaitu apa? Kebaikan, keimanan, dan kejelekan. Tinggal kita memilih, apakah kita mau jadi orang baik atau menjadi orang yang buruk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah Qabil itu orang yang merugi. Menurut ayat ini, menurut Said Qutb, rugi apanya? Jiwanya rugi karena menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, yaitu apa? Membunuh. Lalu yang kedua, dirinya rugi karena kehilangan saudara. Kan yang dibunuh tadi saudaranya sendiri. Lalu dunianya rugi karena hidupnya tidak tenang. Kita kalau berbuat dosa kan pasti tidak tenang. Coba kalau kita pernah mencuri apa atau pernah korupsi misalnya. Kita pernah korupsi misalnya. Kita dalam kondisi kaya. Lalu malam-malam coba kita duduk merenung di kursi tamu misalnya, di ruang tamu kita. Lalu kita pikirkan, harta ini hasil korupsi dari sini. Harta ini hasil korupsi dari sana. Harta ini dari situ, harta ini dari situ. Di saat sendirian ya. Di saat sendirian. Maka dunianya rugi menurut Said Qutb. Karena apa? Hidupnya tidak tenang. Perbuatan dosa itu membuat kita tidak tenang. Dosa membunuh, dosa berzina, dosa korupsi, semuanya membuat kita tidak tenang. Bahkan dulu pernah ada wali kota di Cina, ketika mau meninggal itu di rumah sakit, dia itu korupsi. Lalu waktu mau meninggal itu dia sempat bilang apa? Ternyata saya tidak membutuhkan harta sebanyak ini. Untuk apa saya mengambil sebanyak itu? Padahal semuanya tidak saya pakai. Sebentar lagi saya akan meninggal dan semuanya tidak ada yang dibawa. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan apa? Menurut Said Qutb tadi benar. Kalau kita berbuat dosa, dunianya rugi karena hidupnya tidak tenang. Lalu akhiratnya juga rugi karena akan masuk neraka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Kita mengambil hikmah dari dua orang putra Nabi Adam, yaitu bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, monggo segera mendaftar. Pembayarannya bisa dilakukan terakhir tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei. Untuk berkorban patungan sapi, harganya sebesar 2.900.000. Harga ini sudah 4 tahun ya, tidak berubah ya. Sudah 4 tahun tidak berubah. 2.900.000. Sudah termasuk operasional ya. Sedangkan bagi yang mau kambing sudah ditetapkan oleh panitia sebesar 3.300.000 ya. 3.300.000 karena harga kambing sekarang memang naik tinggi. Harga sapi pun naik, cuman alhamdulillah kita ditolong Gusti Allah mendapatkan sapi yang besar dengan harga yang seperti tahun kemarin. Monggo segera mendaftar. Itu yang kelompok sapi sudah masuk ke kelompok 10. Mudah-mudahan bisa seperti tahun lalu, yaitu minimal seperti tahun lalu, yaitu 12 kelompok sapi. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum